Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ari Gilang Oktarosi dengan nomor NPM 2020 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya ingin melaksanakan atau mengumpulkan tugas, yaitu tugas mereview 10 jurnal dan 1 tugas akhir. Yang dimana review 10 jurnal plus 1 tugas akhir adalah untuk mendukung judul yang saya ajukan ini. Yang dimana judul yang saya ajukan adalah analisis pengukuran kinerja dengan menggunakan metode performance prism dan traffic light system di PTX. Selanjutnya review jurnal yang pertama dengan judul pengukuran kinerja dengan metode performance prism dan OMAK studi kasus PTX tahun 2021 dengan nama penulis Ervina Novita, Edward Marsoni, dan Welly. Poin pertama adalah masalah perusahaan perlu melakukan perbaikan pada perusahaannya sendiri agar perusahaan tersebut dapat berkembang dengan lebih baik dari sebelumnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu tolak ukur yang menggambarkan pencapaian suatu usaha dan digunakan untuk memperbaiki performasi yang masih kurang baik. Persaingan bisnis yang semakin ketat membuat banyak cara untuk dapat mencapai tingkat keuntungan tertinggi. Salah satunya adalah melakukan pengukuran kinerja. Tingkat keuntungan tertinggi dapat diperoleh oleh perusahaan jika performasi perusahaan sudah tergolong dalam kategori baik. Selanjutnya, metode yang digunakan KPI, Key Performance Indicator, AHP, Analytical Hierarchy Process, Objective Matrix, atau OMAX Traffic Light System. Penyelesaian KPI K11 tingkat keuntungan yang diberikan supplier. Supplier merupakan stakeholder yang berkontribusi dalam penyediaan barang. Tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan juga ditentukan dari murahnya harga yang diberikan kepada supplier untuk dijual kembali. Untuk mengatasi tingkat keuntungan yang rendah, maka perusahaan sebaiknya mengambil dalam partai yang lebih besar atau beralih ke supplier dari tangan pertama. KPI KO 3. Saran kritik dan konsumen. Tingginya jumlah kritik dan saran dari konsumen sebaiknya diperhatikan oleh perusahaan. Sebagian besar kritik dan saran ini ketika divalidasi oleh perusahaan berkaitan dengan banyaknya barang yang kosong pada display, sehingga konsumen kesulitan mencari barang yang mereka butuhkan. Untuk mengatasi hal ini, sebaiknya perusahaan melakukan sistem pemesanan barang yang lebih cepat dan teratur, serta melakukan survei pasar untuk mengetahui barang apa yang sedang banyak dibutuhkan oleh konsumen. Apabila supplier tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka sebaiknya perusahaan juga mencari supplier barang sejenis agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Selanjutnya, poin terakhir adalah kesimpulan dari pengukuran yang telah dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa performance prism adalah pengukuran kinerja inovatif dan kerangka kerja manajemen kinerja dengan memperhatikan beberapa sisi dan para stakeholder agar lebih maksimal. Setelah dilakukan penelitian di PTX, maka didapatkan dari hasil scoring terdapat 11 KPI tergolong dalam kategori baik, 5 KPI tergolong dalam kategori cukup, dan 4 KPI tergolong dalam kategori buruk. KPI yang termasuk dalam kategori buruk adalah KPI K11, KPI KO3, KPI P1, dan KPI S11. Selanjutnya, review jurnal kedua yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja Produksi LOM dengan metode OMAK Scoring Sistem pada unit Waving, PT, dan Liris tahun 2022 dengan nama penulis Novia Adiningsi Rahmaniyah Dwi Astuti. Poin pertama adalah masalah perusahaan PT dan Liris adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri tekstil dan garmen. Pengukuran kinerja dan usulan perbaikan diperlukan agar kinerja perusahaan di masa yang akan datang dapat meningkat. Metode yang digunakan adalah OMAX, Traffic Light System, dan diagram fishbone. Penyelesaian rasio 4. Rasio menurut cacat kriteria yang paling banyak dominan mendapatkan skor di bawah kinerja. Standar yang akan diperbaiki dengan mengusulkan rancangan perbaikan kinerja dengan quality control. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya defek produk akan dipaparkan secara umum dengan menggunakan alat kendali mutu quality control tools, yaitu diagram fishbone yang dibagi ke dalam kategori manusia, material, metode, lingkungan, dan mesin. Kesimpulan, berdasarkan pengukuran kinerja unit produksi LOM Waving selama periode Januari 2001 hingga Desember 2021, memiliki indikator performansi tertinggi yaitu 670 pada bulan Mei 2021 dengan indeks produktivitas 123%. Dan indikator performansi terendah yaitu 90 pada bulan Agustus 2021 dengan indeks produktivitas sebesar minus 70%.
Peningkatan dan penurunan kinerja produksi dipengaruhi oleh rasio kriteria berdasarkan data kinerja unit produksi Lom Waving. Kita review jurnal ketiga yang berjudul Performance Measurement Analysis of PT Pijar Sukma Using Performance Prism Analytical Hierarchy Process and Objective Metrics tahun 2022 dengan nama penulis Afifa Ahmad Syahroni Nuzuliyah Khairiyah. Masalah persaingan bisnis yang terjadi tidak dapat dihindari agar mampu bersaing. PT Pijar Sukma meningkatkan aspek finansial dan non-finansial. PT Pijar Sukma melakukan proses produksi 5 hari, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat. Yang terjadi peningkatan jumlah produksi yang mengakibatkan pengiriman produk mengalami keterlambatan dan tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja, Performance Prism, stakeholder dalam Performance Prism, KPI, OMAX, TLS, dan AHP. Penyelesaian adalah hasil dari perhitungan metode OMAX dan traffic light system. Dari setiap KPI didapatkan hasil-hasil yang perlu melakukan perbaikan kinerja. Pada KPI strategi 1, KPI berwarna merah yaitu program kerja dengan masyarakat dengan nilai bobot 0,026. Nilai performasi 0,078, nilai aktualnya 3,00, artinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada KPI, proses KPI berwarna merah yaitu penerimaan bahan baku sesuai kebutuhan perusahaan dengan nilai bobot 0,073, nilai performasi 0,219, nilai aktualnya 3,00, artinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada KPI kapabilitas 1, KPI berwarna merah yaitu pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia dengan nilai bobot 0,086, nilai performasi 0,086, nilai aktualnya 2,00, artinya belum mencapai target yang ditetapkan. Kesimpulannya, pengukuran kinerja dengan metode Performance Prism dan dengan melibatkan stakeholder perusahaan seperti pemilik usaha, konsumen, supplier, pekerja, dan masyarakat didapatkan key performance indicator yang didasarkan dari identifikasi kepuasan dan kontribusi kemudian dibentuk dalam strategi proses dan kapabilitas. Total KPI yang didapatkan 30 dari 10 kriteria strategi, 10 kriteria proses, dan 10 kriteria kapabilitas. Selanjutnya, perusahaan berada dalam kategori warna merah dengan nilai aktual sebesar 3,00. Artinya, perusahaan sudah melakukan pencapaian rencana pengukuran kinerja namun belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan dapat mempertahankan kinerja yang baik dan melakukan perubahan kinerja yang buruk. Lanjutan review jurnal yang keempat yang berjudul Desain Usulan Perbaikan Kinerja Menggunakan Metode Performance Prism pada Pemandian Kinerja Kota Malang tahun 2022 dengan nama penulis Ersita Hotmayuli, Prima Vitasari, dan Kiswadono. Latar belakang. Wisata Tirta adalah salah satu wisata yang diminati. Salah satu wisata Tirta yang sering dikunjungi adalah Pemandian Kendedes. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan Pemandian Kendedes menutup mata terhadap banyaknya persaingan sejenis. Maka dari itu, pemandian Kendedes harus bersaing dengan pemandian kolam lain. Untuk dapat bertahan karena hal tersebut, tantangan pada pemandian Kendedes akan semakin berat apabila pemandian tidak memulai bebenah atau menghadapinya. Maka dari itu, perlunya strategi yang dapat didukung oleh pengukuran kinerja yang akan berpengaruh dalam pemandian mengambil keputusan untuk memenuhi seluruh kebutuhan stakeholder. Metode yang digunakan adalah Performance Prism, Key Performance Indicator, Analytical Hierarchy, OMAX, dan TLS. Penyelesaian. Setelah didapat subkriteria tiap stakeholder akan didiskusikan kepada karyawan, pimpinan, ahli sesuai dengan kebutuhan dan data yang ada di perusahaan, maka tiap kriteria menjadi key performance indicator. Langkah pertama dalam scoring sistem dan objective metric adalah menentukan target nilai tertinggi optimis dan nilai terendah pesimis yang dicapai setiap KPI. Setelah itu, kemudian untuk menentukan nilai KPI, skor 1 dikalikan dengan bobot yang telah diperoleh pengolahan data metode AHP, sehingga KPI hasil lengkap scoring sistem dengan bantuan OMAX dapat dilihat. Untuk memudahkan pembacaan tabel digunakan verifikasi sistem di mana digunakan warna merah, kuning, dan hijau. Selanjutnya, kesimpulan hasil dari penelitian dan pengukuran kinerja untuk perusahaan dengan metode Performance Prism menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Terdapat 5 perspektif Performance Prism, yaitu stakeholder satisfaction, strategis, proses, capabilities, dan stakeholder contribution. Dari kelima perspektif tersebut didapatkan 67 KPI, yaitu 20 KPI dari stakeholder customer, 20 KPI dari stakeholder employer, 12 KPI dari stakeholder owner, dan 15 KPI dari stakeholder pemerintah dan masyarakat. Hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan OMAX dan TLS didapatkan dari 67 KPI terdapat 41 kategori hijau, 7 kategori kuning, dan 18 kategori merah. Lanjutnya review jurnal kelima, yaitu dengan judul
pengukuran kinerja PT Manggujaya dengan metode performance Prism tahun 2022 dengan nama penulis Mentari Ayushita Wardani. Masalah, PT Manggujaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang footwear manufaktur. Pengukuran kinerja yang selama ini digunakan oleh PT Manggujaya hanya terfokus pada aspek keuangan. Pengukuran kinerja tersebut dinilai kurang efektif karena tidak mengakomodir semua aspek pada organisasi dan tidak terintegrasi dengan pihak stakeholder yang ada. PT Manggujaya perlu merancang sistem pengukuran kinerja yang baru dengan dibutuhkan model pengukuran kinerja yang mampu memotret kinerja secara keseluruhan dan dari organisasi. Metode yang digunakan performance prism, analytical hierarchy process, OMAK, dan TLS. Penyelesaian berdasarkan tabel kriteria KPI yang memiliki kinerja yang baik, yaitu kriteria KPI stakeholder contribution dengan nilai performance 7,70. Hal ini berarti kontribusi dari stakeholder sudah cukup baik. Nilai performance total perusahaan dari PT Manggujaya sebesar 6,66. Menurut metode TLS, performance PT Manggujaya berada pada kategori kuning, yang berarti performansi perusahaan dinilai cukup baik, namun banyak KPI yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan performa perusahaan. Kesimpulannya, dari analisis pengukuran kinerja dengan metode performance prism, indeks nilai performasi yang diperoleh perusahaan bernilai 6,66, yang berarti PT Manggujaya memiliki kinerja yang cukup baik. PT Manggujaya hampir mencapai performa yang diharapkan, artinya perusahaan telah mencapai target dan mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kinerja dan diharapkan tetap dipertahankan dengan tidak berhenti untuk melakukan perbaikan demi meningkatkan kinerja perusahaan. Dari 53 KPI yang dijadikan indikator pengukuran kinerja, didapatkan sebanyak 25 KPI kategori hijau, 27 KPI kategori kuning, dan 1 KPI kategori merah. Nilai performansi yang diperoleh KPI stakeholder certification adalah sebesar 6,94 dan stakeholder contribution sebesar 7,70. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kepuasan stakeholder saat ini seimbang dengan kontribusi yang diberikan stakeholder tersebut. Lanjutan review jurnal ke-6 yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja Departemen QC Inspektor menggunakan metode performance prism dan AHP studi kasus PT XYZ tahun 2023 dengan nama penulis Salman Al-Farisi, Moh Jovianto, Ahmad Wasyur Rizki. Masalah, Departemen QC Inspektor PT XYZ selama ini memakai penskalan pengukuran kinerja berdasarkan dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan, baik atau buruknya kinerja berdasarkan dari dua aspek tersebut yang dianggap tidak mampu mengukur nilai yang tidak berwujud pada Departemen QC Inspektor dan tingkat kepuasan. Metode yang digunakan adalah performance prism, KPI, dan hierarki. Penyelesaian dari hasil perhitungan bobot KPI Departemen QC Inspektor PT XYZ merujuk dari struktur hierarki pada gambar 1, meningkatkan keuntungan perusahaan menjadi fokus utama dalam kegiatan Departemen QC Inspektor dan diikuti dengan aspek yang lainnya. Hasil yang didapatkan berbagai aspek yang bisa dilakukan perusahaan, terutama Departemen QC Inspektor, tidak hanya terkait dua indikator yang menjadi permasalahan utama yang bisa menghambat perkembangan departemen maupun perusahaan. Kesimpulan, setelah dilakukan penelitian bisa disimpulkan penskalan kinerja Departemen QC Inspektor PT XYZ sesuai tujuan dari penelitian mendapatkan kesimpulan pada Departemen QC Inspektor PT XYZ menghasilkan 68 KPI terbagi dari stakeholder certification, 22 KPI tersusun dari investor, 5 KPI karyawan, 7 KPI supplier, 4 KPI distributor, 4 KPI regulator, 2 KPI, sedangkan dari sudut pandang strategi 10 KPI tersusun dari investor, 2 KPI karyawan, 2 KPI supplier, 2 KPI distributor, 2 KPI regulator, 2 KPI. Untuk dari sudut pandang proses, 10 KPI tersusun dari 2 KPI karyawan, 2 KPI supplier, 2 KPI distributor, 2 KPI regulator, 2 KPI. Sudut pandang kapabilitas mendapatkan 10 KPI tersusun dari investor, 2 KPI karyawan, 2 KPI supplier, 2 KPI distributor, 2 KPI regulator, 2 KPI. Untuk sudut pandang stakeholder certification dengan bobot 0,32 sebagai kepentingan tertinggi, Departemen QC Inspektor PT XYZ dengan hasil tersebut bisa melangsungkan pembaruan, membuat dan melaksanakan program yang disusun dengan mencapai kepuasan dari stakeholder. Selanjutnya, review jurnal ke-7 dengan judul Pengukuran Kinerja Perusahaan dan penentuan KPI dengan metode performance prism, AHP, OMAK, serta TLS di Indosat Oredo Hutchison area Pontianak tahun 2023. Nama penulis Rafael Gow, Ratih Rahmawati, Febri Prima. Masalah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi di Indonesia tidak hanya Indosat Oredo Hutchison, namun terdapat juga perusahaan besar lain yang bergerak di bidang sejenis. Oleh karena itu, Indosat Oredo Hutchison pasti akan menghadapi persaingan dalam hal distribusi dan penjualan produk dan dengan para kompetitor. Kemampuan untuk menghadapi persaingan di industri ini tentu akan bergantung
dari baiknya kinerja dan perusahaan tersebut. Metode yang digunakan adalah Performance Prism, KPI, AHP, dan OMAX dan TLS. Penyelesaian identifikasi 5 perspektif Performance Prism. Identifikasi perspektif performan ini mengarah pada keselarasan dan keseimbangan antara kelima perspektif, yaitu satisfaction, strategis, proses, capabilities, dan contribution. Dengan tujuan meningkatkan keseluruhan kinerja perusahaan, pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada strategi, tetapi juga pada kepuasan dan kontribusi stakeholder serta proses dan kemampuan perusahaan. Berdasarkan hasil identifikasi, customer menginginkan jaringan internet lancar, harga terjangkau, respon cepat, produk yang lengkap, dan variasi kuota internet. Supplier menginginkan produk yang tidak rusak secara fisik dan hubungan kerjasama yang baik. Kontribusi yang diharapkan adalah kualitas produk yang baik. Pemerintah dan masyarakat menginginkan lapangan pekerjaan dan akses jaringan yang baik. Kontribusi yang diharapkan adalah pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan akses jaringan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk M3 Indosat. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan, didapatkan bahwa terdapat 5 stakeholder utama dalam perusahaan Indosat Oredo Hutchison S.A. Pontianak, yaitu customer, employer, owner, supplier, dan pemerintah serta masyarakat. Dengan mempertimbangkan perspektif performance prism, perusahaan dapat meningkatkan kinerja melalui kepuasan dan kontribusi dari stakeholder. Hal ini akan mengoptimalkan keunggulan kompetitif perusahaan melalui strategi proses dan kapabilitas yang dimiliki. Berdasarkan evaluasi menggunakan metode TLS pada hasil perhitungan OMAX, KPI perspektif performance prism dari masing-masing stakeholder yang diperoleh, bahwa terdapat 3 KPI yang termasuk dalam kategori merah, menunjukkan performa yang kurang dan membutuhkan perbaikan segera. Terdapat juga 10 KPI yang termasuk pada kategori kuning, menandakan performa cukup namun belum mencapai target perusahaan, dan ada 5 KPI dengan bobot tertinggi dari kelompok perspektif stakeholder yang perlu ditingkatkan. Lanjutan review jurnal yang ke-8 dengan judul Perancangan Sistem Penilaian Kinerja di CV Exit menggunakan Performance Prism tahun 2023, penulis Nurfalah, Budi Sulistyo, dan Lita Sari. Masalah CV Exit ini juga belum pernah melakukan penilaian terhadap kinerja bisnisnya serta belum pernah mengidentifikasi kesalahan yang terjadi. Penilaian kinerja CPA saja lebih banyak menggunakan pengembangan dari sistem akuntansi tradisional yang lebih mengutamakan sisi keuangan. Selama ini, perusahaan sedikit banyak mengalami permasalahan-permasalahan di antaranya yang berhubungan dengan pemilik keuangan, karyawan, supplier, customer, dan serta masyarakat. Metode yang digunakan adalah penilaian kinerja Performance Prism AHP. Penyelesaian berdasarkan hasil pembobotan didapatkan masalah terbesar yang paling mempengaruhi performansi perusahaan adalah stakeholder customer dengan kriteria peningkatan pelayanan, di mana kriteria ini berpengaruh untuk dapat meningkatkan kelayakan customer pada perusahaan dan meningkatkan kepuasan customer. Untuk stakeholder karyawan, didapatkan masalah yang paling mempengaruhi performansi perusahaan adalah permasalahan perspektif strategi dengan kriteria perbaikan terhadap kondisi kerja perusahaan, di mana kriteria ini berpengaruh untuk dapat memberikan kenyamanan dan keamanan karyawan dalam bekerja sehingga karyawan tidak dapat cepat mengalami kelelahan, stres karena pekerjaan. Untuk stakeholder pemilik, didapatkan masalah yang paling mempengaruhi performansi perusahaan adalah permasalahan perspektif strategi dengan kriteria meningkatkan penjualan produk, di mana kriteria ini berpengaruh untuk mendapat meningkatkan pendapatan mengembangkan usaha perusahaan. Untuk stakeholder supplier, masalah yang mempengaruhi performansi perusahaan adalah permasalahan perspektif strategi dengan kriteria menjaga komunikasi dengan supplier, di mana kriteria ini berpengaruh untuk dapat menguranginya adanya miskomunikasi antara perusahaan dan supplier. Terakhir, untuk stakeholder masyarakat, didapatkan masalah yang paling mempengaruhi performansi perusahaan adalah permasalahan perspektif strategi dengan kriteria meningkatkan hubungan dengan masyarakat, di mana kriteria ini berpengaruh untuk mengetahui bagaimana hubungan perusahaan dengan masyarakat. Selanjutnya review jurnal yang ke-8. Kesimpulan D, dari hasil analisa yang dilakukan, maka dapat kesimpulan sebagai berikut. Satu, hasil rancangan menunjukkan bahwa stakeholder CPA meliputi pemilik karyawan, supplier, customer, dan masyarakat. Dua, sistem penilaian kinerja Performance Prism PT SIZ menghasilkan 69 KPI meliputi 12 KPI pemilik, 17 KPI untuk karyawan, 14 KPI supplier, 14 KPI customer, dan 12 KPI untuk masyarakat. Stakeholder yang mempunyai nilai performansi yang dari tertinggi sampai terendah adalah customer, karyawan, pemilik, supplier, dan masyarakat. Lanjutan review jurnal 9 dengan judul pengukuran kinerja PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari menggunakan metode Performance Prism. Tahun 2018, penulis Gustayu Putu, Andres Setiawan, Winda Amelia. Masalah selama ini sistem pengukuran kinerja PT PNS Kebun Kertosari tidak mewakili kinerja organisasi secara komprehensif dan integratif. Oleh karena itu, pengukuran kinerja perlu dilakukan PT PNS Kebun Kertosari menggunakan Performance Prism dan scoring OMAK untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara maksimal. Pengukuran kinerja Performance Prism, metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja Performance Prism OMAX Traffic Light System. Penyelesaian hasil perhitungan indeks perbaikan PT PNX Kebun Kertosari sebesar 1,655, maka
Kinerja PT PNX Bungkusari kurang baik berdasarkan hasil pengukuran dengan metrik OMAK dapat dilihat bahwa persentase kehadiran dan pencapaian target kerja oleh karyawan masih belum mencapai target yang diinginkan perusahaan. Kesimpulan, identifikasi kepuasan dan kontribusi karyawan PT PNX Bungkusari diperoleh 7 dimensi kepuasan antara lain jenis pekerjaan, gaji, kesempatan, promosi, supervisi, rekan kerja, lingkungan kerja, dan bonus. Sedangkan untuk kontribusi karyawan terdapat 8 dimensi kontribusi dan keterampilan dalam menjalankan pekerjaan, motivasi kerja, fleksibilitas dalam bekerja, loyalitas kepada perusahaan, umpan balik terhadap lingkungan pekerjaan, mampu bersosialisasi, memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan dimiliki deklaratif. Pengukuran kinerja PT PNX Bungkusari terhadap karyawan 6 KPI yang digunakan sebagai indikator pencapaian kinerja perusahaan. 6 KPI dalam penilaian kinerja PT PNX dapat Bungkusari dapat antara presentasi ketepatan hasil kerja, persentase kehadiran karyawan, persentase penerimaan gaji, dan jumlah waktu yang tepat, persentase pelatihan kepemimpinan oleh perusahaan, jumlah konflik yang terjadi antar karyawan, jumlah kecelakaan yang terjadi. Hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan metode OMAS menunjukkan indeks perbaikan sebesar 1,655. Artinya kinerja PT PNX Kebun Kota kurang baik. Indikator yang harus diperbaiki yaitu persentase kehadiran karyawan karena indikator tersebut berada pada level 5 dengan nilai 97,7%. Selain itu, indikator persentase ketepatan hasil kerja juga perlu diperbaiki karena berada pada level 5 dengan nilai 91,8% yang tidak sesuai dengan target perbaikan yang seharusnya dilakukan, yaitu dengan merancang kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan, misalnya memberikan bonus kepada karyawan yang bekerja dengan maksimal dan memberi sanksi kepada karyawan yang malas dan melakukan pelatihan karyawan seperti on the job training of the job training. Selanjutnya review jurnal yang 10, judul rekayasa kerangka framework sistem mengukurkan kinerja perusahaan dengan mengintegrasikan metode balance scorecard, economic value added, dan performance prism. Tahun 2019, penulis Oki Oktavianti, Purnomo Budi, Isardita Pambudi. Latar belakang penelitian tentang perancangan sistem pengukuran kinerja dengan metode performance prism sebelumnya telah dilakukan sebelumnya adalah Dian Tanukhida, M. Syaiful Arif, dan Mukhwan Hariri. Pada seluruh penelitian tersebut, jelas perancangan pengukuran yang dilakukan hanya sebatas pada perspektif kepuasan stakeholder yang merupakan salah satu dari 5 perspektif yang ada pada performance prism. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arif Syafarianto 2007 membuat perancangan hingga formulasi KPI tanpa ada hasil akhir dari performa perusahaan. Metode yang digunakan adalah BSC, EFA, Performance Prism, KPI, dan OMAK. Penyelesaian. Sebelum melakukan perekayaan sistem pengukuran kinerja pada PTX, penulis memberikan draft assessment checklist untuk diisi oleh manajemen representatif seperti yang terdapat pada Performance Prism untuk menilai sistem pengukuran kinerja perusahaan sebelumnya apakah sudah cukup baik atau perlu dilakukan perbaikan. Dari keseluruhan nilai yang diperoleh terlihat bahwa jawaban yang paling benar adalah sangat benar dan sebagian benar yang menunjukkan bahwa diperlakukan perbaikan pada sistem pengukuran dan manajemen kinerja perusahaan sebelumnya. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Metode BC yang telah diterapkan sebelumnya oleh PTX terdapat direkayasa menjadi metode performance prism yang merupakan hasil evolusi dari BC dan mengintegrasikannya dengan metode economic value added untuk perspektif kepuasan investornya. Tahapan-tahapan pada metode performance prism yang berawal dari identifikasi stakeholder hingga pemetaan hubungan ke stakeholder melalui faset yang terdapat dalam performance prism dapat dipadukan dengan penyusunan KPI yang terdapat pada BSC dengan metode OMAX dan TLS. Dari penerapan metode performance prism, 5 fase perspektif KPI, 33 buah indikator PTX yang didapatkan digunakan memantau tahapan pengelolaan bisnis. PTX mengevaluasi kinerja secara keseluruhan untuk kemudian mengambil tindakan perbaikan bagi perusahaan. Dengan menggunakan objektif metrik atau TLS, diperoleh indeks kinerja PTX sebesar 8,74 sehingga kinerja PTX secara keseluruhan dapat dikatakan telah mencapai performa yang diharapkan. Walaupun ada beberapa aspek kinerja yang masih perlu diperbaiki, yaitu pada aspek tingkat kepuasan pelanggan, tingkat loyalitas pelanggan, tingkat kepuasan karyawan, tren temuan audit, NC internal, ESS, tingkat CDV, dan tren temuan audit NC eksternal. Selanjutnya, review deskripsi yang berjudul analisis kinerja perusahaan menggunakan performance prism dengan metode AHP, OMAX, dan traffic system tahun 2020 dengan nama penulis Gali Pribadi W. Latar belakang produksi Filiana Collection menjadi keunggulan di berbagai macam pelanggan individu maupun distributor, tetapi tidak selalu keinginan dari buyer selalu dapat dipenuhi. Tak jarang si Filiana Collection merasa keberatan atas banyaknya permintaan buyer, ditambah lagi produk yang dipasarkan secara umum terkadang tidak mencapai target penjualan.
Metode yang digunakan adalah Supply Chain Management, Performance Prism, AHP, OMAX, Traffic Light System. Penyelesaian perancangan Performance Prism pada Civiliana Collection diawali dengan identifikasi kepuasan dan kontribusi dari masing-masing stakeholder, di mana stakeholder yang terlibat pada penelitian yang peneliti lakukan, yang pada pemimpin perusahaan, karyawan, konsumen, supplier, dan masyarakat sekitar. Kemudian pada identifikasi stakeholder secara keseluruhan akan dibentuk kerangka KPI pada strategi, proses, dan kapabilitas berdasarkan analisis kuesioner, identifikasi kepuasan dan kontribusi masing-masing stakeholder. Selanjutnya dilakukan pembentukan KPI berdasarkan strategi, proses, dan kapabilitas yang gunanya akan membantu perusahaan untuk dapat mempertahankan serta meningkatkan kepuasan dan kontribusi yang sebelumnya telah diidentifikasi dari masing-masing stakeholder. Berikut struktur hierarki ke KPI, strategi, proses, dan kapabilitas yang terbentuk pada CV Liana Collection menggunakan Performance Prism. Selanjutnya, kesimpulan performasi kinerja didapatkan berdasarkan identifikasi kepuasan dan kontribusi dari stakeholder, menghasilkan berbagai KPI yang ditinjau berdasarkan kriteria strategi, kriteria proses, dan kriteria kapabilitas, dan setelah itu dilakukannya penyebaran kuesioner melalui beberapa tahap yang terdiri dari tahap yaitu identifikasi 5 falset dari kelima stakeholder, kemudian kuesioner tahap 2 yaitu berupa kuesioner skala Likert yaitu identifikasi kepuasan dan kontribusi stakeholder, lalu dibentuknya rancangan KPI untuk kriteria strategi, proses, dan kapabilitas, sehingga pada akhirnya terbentuk total 36 KPI dari kriteria strategi, proses, dan kapabilitas yang mempunyai tujuan untuk dapat memenuhi kepuasan stakeholder serta meningkatkan kontribusi dari stakeholder. Indeks nilai performasi berdasarkan nilai penilaian kinerja perusahaan yaitu sebesar 8,23. Nilai tersebut telah berdasarkan pembobotan menggunakan AHP dan perhitungan pencapaian kinerja perusahaan dengan menggunakan metode OMAX dan TLS, sehingga dapat disimpulkan bahwa Civiliana Collection merupakan perusahaan yang tergolong dalam kondisi baik. Usulan yang dapat diberikan oleh Civiliana Collection yaitu mempertahankan hasil kinerja yang berkategori baik serta mengembangkan dan meningkatkan secara terus-menerus dan untuk hasil kinerja yang tergolong cukup baik. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Selanjutnya di sini sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.